ya, bokap gue kira belum pulang dari kantor, udah ada di depan garasi pegang ban. Gue takut banget. Pegang buat nyabet gue lah. Gue kan karapan Ban? sapi. Belt. Oh, Ban pinggang. sabuk. Iya, di sabuk. Cijantung ban pinggang namanya. Gue kayak pegang ban montir apa gimana nih? Emang No. udah rolling. Salam HP dulu, wey. Selamat ulang tahun Wonu. Ya Allah, gemesnya. Dulu, wey. Anjay. Yuk, boleh. Mau udah rolling. Udah dong. Gimana ya sepatu orang teh ini tuh? Kok Beli lagi. kok kebuka gitu sih? Iya. Ini udah mulai. Udah dong. What's up party people? Angkat pantat What's hilang up, party tempat. people? Selamat datang di Sarah Marco. Anka. Welcome back. Selamat hari Sabtu. Ibu. Keren di post hari Sabtu. Selamat hari Sabtu. Ini Kan cuma di uploadnya post hari Sabtu, Sabtu. tolong. Oh, berarti setiap Bego nih. setiap opening kita selamat hari Sabtu. Dan malam minggu semuanya selamat malam minggu. Selamat malam minggu. Yang How's jomblo your kemana day? yang jomblo? Yang jomblo either pilates, padel, lari, nangis. Pilates pada lari atau enggak lagi nonton Sarah Marco Anka. Betul. Main Bumble aja, main Bumble. Kenapa mana lemes banget habis Ya dari Allah, ini? AC-nya belum dimatiin. Oh iya. Ya Allah, matiin dong AC-nya. Ya, kita cerita dulu ya. Berisik. Lu dari mana Pantes hari ada ini? suara-suara Jadi kan gini ya soalnya. Tuhan ciptain bumi berapa? gitu. Angkat pantat hilang tempat. Selamat datang di Sarah Marco Anka. Selamat hari Sabtu, selamat malam minggu. Ini ulang lagi nih. Iya kan tadi tuh kayaknya ada suara AC masuk deh. Jadi kayak Cuek gitu. gak sih? Cuek. Tapi tadi suaranya Kan pembukaan gitu. doang. Ya udah, Ya ayo udah, ya mulai Allah. aja atuh. Nanti urusan si Adam aja ini ngeditnya gimana? Cie, hari ini kita mau ngomongin apa? Ngomongin apa? Aku gak tahu. Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Kamu ganteng banget sih Marco. Diem, anjing. Cepetan. Gak Lu boleh belum gitu. cerita kenapa hari ini layu banget. Jadi gini ya. Heeh. Sebagai atlet Indonesia, Iri, Padelman. parah. pedalman. Yoi. Pedalman kan harus mengelilingi kota-kota yang ada pedalnya. Iya dong. Tadi pagi gue Iya. main jam 7 sampai jam 9. Mm-mm. Masih di Tangerang apa udah di Jakarta? Masih di BSD. Oke, Terus gue mikir kayaknya udah deh. Udah capek. capek. Hmm. Tiba-tiba diajakin sama geng ibu-ibu. Oh yang awal. Marco ikut nggak? Hari ini ada tes lapangan Terus. di Bintaro. Nggak tahu lagi kak. Gitu. Kok manggilnya nggak tante sih? Iya. Nggak enak. Karena dari awal manggilnya kak. Oke, terus Nggak tahu lagi kak. Aku ada kerja. Abis itu kan bisa kerja di sana ada kamar mandi. Ya udah deh kak. Gampang banget gue dibujuk. Makanya gue Gampang capek ngebujuk. banget. selesai jam berapa? Ibu-ibu. Selesainya jam 1. Oh baru. Barusan. Langsung cabut makanya. Oh berarti belum mandi nih? Udah mandi di tempat kan dibilang di situ ada tempat mandinya bagus banget. Di mana Apa sih? namanya? Urban Pedal. Urban Pedal. Urban tap in, Pedal, tap in. tap kamar in. mandinya bagus. Tap in. Shout out. Shout out untuk Urban Pedal. Iya. Kalau Pilates, Sculptcore sama Strong Gunawarman tap in dong. Tap in dong strong Gunawarman. Strong Please. Gunawarman dan Sculptcore Dharma Wangsa tap in. Tap in. Jangan lupa gudang-gudang. Gudang-gudang yoga. juga di tap in. Gudang-gudang Gudang-gudang yoga. Tempat yoga. Atau mati. Yeay gudang-gudang. Gudang-gudang. Hub Ya. basketball. Yang di BSD masih ada sih? Masih. Apa MS sih namanya? namanya. Oh. MS basketball. Terus lu kan MS mau nyari Arena. laki di situ. Sore Di mana? lu sono di Basket. tempat basket. Itu apa namanya MS? Kemarin Apa nih? itu kan gue main padel ya. Ada cewek tiba-tiba kak minta foto dong. Oke Terus, foto. terus. Terus kak kemarin tuh temen kamu tuh ada juga nge-host MC. Terus kak, hah? Kan gue lagi padel gue nggak tiba-tiba dia Iya. gue kayak basa-basi. Heeh. Iya MC apa? MC padel. Maksudnya iya kak salah gitu. Salah main padel gitu. MC kak. Maksudnya kan gue gak ngerti ya. Di tempat padel nge-MC. MC ngapain? Ternyata ada event gitu. Event Yang gue ajak lu cewek-cewek. itu. Oh. Yang gue sebenarnya nggak cewek-cewek Karet. tapi kebanyakan yang ikut adalah perempuan gitu. Wah, terus kayak
gue dalam hati, sejak kapan saya main pedal? Apa diem-diem dia berlatih untuk melawan gue gitu. Lebih mencengangkan tuh karena Sarah Markawan Katun dapat banyak email ngajak kalian berdua MC dan selalu ditolak. Aku nggak suka nge-MC. Kebetulan kemarin itu karena aku diajakin sama klinik Sker Bintaro. Sker Bintaro itu kan aku udah kontrak darah sama mereka. Jadi whatever they're doing, I'm doing it gitu. Tapi kalau untuk profesional aku nge-MC tuh enggak. Gitu. Aku nge-MC kalau di atas 1 M bayarannya. Kalau ada yang Acara bayar apa MC. ya? Acara apa yang MC 1 M itu? Ini ASEAN Cup. Ada U12 tapi gitu. Boleh iya, masuk iya, iya, ke iya. topik. Oke, Oke, boleh. Kali kita ini- fokus dulu ya, kita ke topik dulu. Fokus ditebak dulu biar fokus. Fokus topik. Nah ya, bagus. Bentar. Terus Hari ini topik kita adalah mau ngomongin first child, middle child, sama last child syndrome. Last child. Lice Child. Apa lagunya? Jika memang Nah, itu. kau Udah diem. terlahir Terus? Memang untuk gue jadi Gisel, gue jadi Gisel. First child, second Lu child. kalau jadi Gisel, gue gak mau jadi Virgoun. Virgo. Marco jadi Virgoun anjir. Lu mirip dah. Hah? Sama Enggak, dia vokalis udah Virgoun. ganteng, dia udah ganteng, Nyanyi dia udah untuk Starla. ganteng. Dia udah ganteng. Ya udah iya. Terus Starla Marco Uncut. asbun banget semuanya. Apa maksudnya first child? First child, Middle middle, child, child, dan sama last Last child. child. Buat mengklarifikasi, lo middle child kan, Mar? Aku Fast and Furious. Lu Sarah Iya, Fast and ngeng. Furious. Ngeng. Dengan Gua pace 5 percaya. ngeng. first child. Second. Second. Middle. Middle. Ya, Second kita option berdua- you. Iya second head net. Biasa dia kalau lagi capek emang kayak begini. Emang kayak Iya. gini. Energinya berlebihan. Bener. Aktif bun. Bentar lagi juga loyo. Terus Iya. di sini dia akan diem 1000 bahasa. Terus what is the Iya, question? question. Kalian tuh sering ngeliat Ih, gak ada yang konten-konten itu gak last sih? child ya? Apa? Lu last child ya? Enggak, gue enggak. Loh, Nah, ada di sini ada yang anak Ada yang last child gak? Galzi lo ya enggak? Ada Alan? Gak Alan ada. Mas. Oh, pertama. Pertama. Nah, nanti ada juga pertanyaan buat gue baru dapat dapat tiket G-Dragon, buset. Oke, sorry. Fokus dulu. Sorry. babi. Sorry. Gue juga lagi nyari tiket Oasis untuk November Melbourne tanggal 4. 2. Ya, thank you. Terus Terus di abis itu markup tuh- bego. Harganya. udah biarin aja mending Iya. dapet. Diam. Sorry, salah. Ada bakso lagi. Di bawah ada bakso. Nanti dulu gue lagi pusing, Iya. Gue jangan kayak gitu enggak? ADHD bound, ADHD bound. Gue udah gampang gak distract. Jadi tuh kalian sering lihat gak sih di TikTok atau Reels gitu yang kayak first daughter is lalalala atau enggak jodoh first daughter itu Kagak biasanya lagi. anak paling jodoh anak perempuan pertama tuh biasanya Anak anak terakhir. laki-laki, anak yang paling terakhir. Enggak. Gue cewek joget-joget pakai tank top. Ya kelihatan Iya, sih kelihatan, dari kelihatan, muka lu dari kelihatan. keriput yang ada di jari. Iya. Karena senyum mulu. Atau enggak dahi-dahi gini. Sama tangan kanan gede sebelah. Kiri kalau saya. Bohong. Kok saya gosip sih? Coba giniin dong. TMI gak sih? Ini lebih gede kita tangannya gedean siapa sih? Cie. Sabar aku Cie. puasa dulu ya. Ayo. Apa cepetan terus? Katanya tuh ya ada research tentang birth order theory. What order? Birth order Birth theory. order. Birth order theory. Firstborn, gue dan Sarah dan Alan dan Galzi, lu firstborn gak sih? Ya, Ya. firstborn kita berempat itu katanya Dia 4 lawan 1. perfectionist, responsible, neurotic dalam arti strong leadership sama stubborn. Batu. Sabar. Batu. Iya betul, setuju. Middle child, Marco. Wih, Prone to lower self esteem. apa tuh? Minderan. Minderan. Anjing bener lagi. But emotionally stable katanya. Minder tapi emotionally stable katanya. They often form close bonds outside the family. Jadi lu punya pertemanan keluarga lain di luar keluarga lo. Biasanya gitu. Oh. Gue ke keluarga lain gitu. Enggak, Family maksudnya by kita, choice. Family by Oh, choice. family by iya, choice. iya, Lu iya, punya iya, itu iya. buat jadi support system lo yang kedua. Ngerti. Ya. Youngest child, ini Marlo kali ya. Marlo. Tend to be outgoing, rebellious, Betul. with ambisi yang besar. Sometimes bahkan ambisinya nggak masuk akal. Betul. Begitu. Apakah kalian agree sebagai first daughter, Sarah? Agree.
Karena memang sudah sepatutnya seperti itu ya. Karena kan kalau di Alkitab ada kisah tentang Esau dan siapa Put? Ini. Yang menjual hak kesulungan. Apa sih? Behemoth. Yakub. Esau dan Yakub. Memang untuk Apaan tuh? Gue malah gak tahu. Esau dan Yakub. Jadi yang tua siapa? Esaunya ya? Pokoknya yang dijual. Jadi ada Dijual ya yang Iya, dijual. hak kesulungannya. Oh. Jadi memang untuk menjadi Esau yang menjual hak kesulungannya. Iya, jadi untuk menjadi anak pertama itu tanggung jawabnya berat. Therefore, we have to be responsible for everything. Karena kita adalah contoh terdekat untuk adik-adik. Karena Betul. kalau mama papa kerja yang ada adalah kakak dan abang. Betul. Gitu. Jadi mau nggak mau meskipun aku tuh tolol, aku harus bertanggung jawab gitu untuk adik-adik aku. Meskipun dalam hati aku nggak mau bertanggung jawab ya Beb. Aku pengen begajulan, aku pengen rebellious, aku pengen bertato, aku pengen narkoba. nyoba-nyoba lah pokoknya. Enggak, aku nggak pengen narkoba. Tahan kan. Tapi ya, in order to make the family very stable, I have to be responsible. Damn. Gitu ceritanya. Jadi kita tuh bertanggung jawab just because we have to, bukan karena kita mau gitu. Betul. Gitu teman-teman. Marco, kenapa akhirnya lu sebagai middle child? Kenapa punya lu milih untuk jadi middle self-esteem? Iya, kenapa lu minderan jadi middle Jadi gini child? ya. Waktu kan undian tuh. Ya. Cang-kacang panjang, Iya. yang panjang jaga. Terus gue kalah. Terus habis itu kayak nggak ngaci nih. Nggak. Ini udah di match fixing nih. What? Match fixing. What's that? Iya, apa tuh? Udah di fixin Iya. gue kalah. Ya, Habis itu sweet. sweet sama siapa? Ini lu ceritain apa ini sih? waktu dijanin. Waktu di, Oh, di Jani. waktu di angkasa, waktu di angkasa. Iya. Oke. Sama Marlo lu sweet. Oke. Lo kak sweet gitu. Gue kalah lagi. Jadi lu? Tapi karena Marlo iba, jadi kalau kedua gitu. Tapi udah manggil kak ya? Harusnya ya udah kok lu kedua. Yaudah, Mar. Ya udah bro. Iya. Ya udah bro. Gitu. Bahkan lu kan harusnya nggak tahu kalau lu sekeluarga. Bahkan harusnya gue masih ada di surga. Gue gak turun. Oke, lanjut aja. Hipnotis tadi. Kenapa tapi akhirnya lu punya low self esteem Menurut lu kenapa lu punya self esteem yang rendah? Karena mungkin ya, ini mungkin ya. Karena mungkin dulu ketika gue masih kecil, itu tuh gue ngelihat sosok kakak gue itu selalu dimanjakan oleh orang tua. Oke. Karena kan punya responsible yang tinggi, terus kayak, ih bagus, ternyata bisa gitu. Oh, ada afirmasi di situ Iya. buat abang lo. Nah gue jadi minder kalau gue melakukan hal yang sama tapi tidak sesuai dengan hasilnya. Ya. Kayaknya gue nggak bakal dibagusin deh, nggak bakal Digituin. responnya nggak bakal seperti itu. Iya. Jadinya kayak, mending nggak usah deh. Oh, Gitu. Tapi kenapa lu punya pikiran kayak gitu? Harusnya kan kalau misalnya lu mendapat contoh kalau berbuat baik atau berbuat benar atau mendapatkan sesuatu dapat pujian, lu malah jadi kalau gitu gue juga bisa deh kayak gitu karena gue juga pengen dipuji gitu, let's say. Karena takut penolakan. Oh, the fear of rejection. Iya kayak, Oh. bagus tapi kakak lebih bagus kan takutnya lu takut gitu. itu. Iya. Oh, Terus muncul gitu. anak ketiga. Si Tapi kan bangsat. berarti lu tuh enaknya jadi middle child adalah lu tuh pernah ngerasain jadi last child untuk sementara, ya gak sih? Betul. Tapi cuma sebentar. Cuma kurang dihadiahi. Bedanya lu berapa tahun sama Karena gini, kalau kata ayah ibu gua, anak pertama itu paling spesial karena anak yang dinanti-nanti. Baru orang punya tua anak. baru netes. Iya. Iya, baru netes. Jadi seneng fotonya banyak Iya, banget. Betul. Anak kedua ya udah masanya udah hilang, excited momennya udah hilang. Gitu. Jadinya kayak misalnya albumnya cuma 2. Tapi kan lu sebagai last child buat beberapa lama itu. Iya, tapi excitednya kayak gue udah punya anak pertama kali. Iya, Jadi gue udah tahu nih caranya. Oke. Jadi kayak yang waktu itu aja samain aja. Iya, samain aja deh bang, gitu bang. Iya, tiba-tiba Retweet anak ketiga gitu. muncul. Monyet. Anak gitu yang tidak diinginkan. ya, anak tidak yang diekspektasi. direncanakan. Iya, oke. Emang lu anak telat ngangkat? 6 tahun. Ih, Sama telat lu ngangkat bedanya nggak? berapa? 6 tahun juga? Kayaknya pull up games bapak gue kue. Wede. Maro jangan kayak gitu, gue jadi kebayangin. Ngapain dibayangin, gue aja gak Tahu kebayangin. bego. Lu aja otak lu rusak. Iya. Masalahnya ada di otak gue. Nah, Marlo itu karena misalnya jedanya udah beda banget jauh, Jadi udah- seneng lagi. Oh, euforia Ada jadi anak kecil lagi. Iya. euforia jadi orang tua baru tuh ada lagi teman-teman. Iya. bener- Tapi kalau gue sih gue nggak apa-apa, gue nggak sakit hati kayak ya nggak apa-apa. Masa mungkin bukan sakit hati yang bisa diungkapkan, tapi itu tertanam makanya dia jadi minderan. Oh. Jadi dia tuh nggak bisa. Munduran itu.
Sinting. Tahu dia capek. Jadi dia tuh nggak jadi dia tuh tidak bisa mengungkapkan gitu loh karena he Mungkin. doesn't know whether it's good for him atau enggak gitu. Gue Iya. boleh nggak nih protes kenapa abang gue diginiin, kenapa adik gue diginiin, sementara gue dulu di umur Marlo tuh nggak diginiin gitu. Jadinya gak enakan. Lu punya sepupu deket nggak dulu? Enggak punya. yang sumuran. Enggak ada. Oh dulu banyak. Tapi deket nggak? Enggak. Kenapa? Minderan lagi. Tapi Karyo sama Marlo dekat sama sepupu-sepupu lain enggak? Dekat. Gue yang aneh ya berarti ya. Enggak ada tapi yang ya, aneh. Tapi ya sekalian tuh di rumah itu punya kayak silent competition gak sih? Karena dari cerita-cerita Manis dan Bubub mereka tuh akhirnya punya silent competition di rumah gitu. Jadi kayak Silent competition. oke, si kakak ini Ah. bakal jadi orang paling pintar karena kalau kakaknya nggak pintar nanti adiknya nggak ikut-ikutan pintar, terus kalau nggak nanti kalau kakaknya turun dikit daripada adiknya, nanti adiknya yang lebih disayang sama orang tuanya gitu. Itu nggak ada di keluarga gue. Cuma dulu itu waktu adik gue yang ketiga belum lahir, adik gue yang kedua itu menjadi apa ya? Tulang Jadi punggung. gini, keluarga Batak itu kalau keturunan, kan bapak gue anak terakhir dari opung gue kan, Iya, cowok dipanggilnya lagi. Siapudan. Cowok lagi. Dipanggilnya Siapudan. Kalau Siapudan ini punya anak laki-laki, si anak laki-lakinya inilah yang menjadi raja, Betul. iya kan? Di rumah. Betul. Iya, Di di satu keluarga itu, keluarga. di pokoknya household laki-laki besar. Oh. di Batak itu sangat dihormati, gitu kan? Dia akan menjadi tulang untuk anak-anakku kelak. Nah di Oke. Batak itu posisi tulang itu sangat dihormati, Oke. sangat dihormati. Lahirlah adik gue yang kedua ini dengan mata coklat, kulit bule putih, banget deh. bule banget, gitu kan? Sementara gue sangat Batak. Iya, hitam. Dulu sekarang dipermak. Dulu. Ya dulu tuh gue apa ya namanya? Ya, abstrak. Oh ya kan, iya, tapi iya. bapakku sayang kali sama aku. Cuma untuk Batak itu laki-laki tetap Iya, yang benar. Didamba-dambakan. didamba-dambakan. Oh. Nah sebenarnya tidak ada kompetisi. Cuma ada cerita lucu teman-teman. Apa tuh? Jadi aku ini kan dulu suka antar jemput adekku kan di sekolahnya. Naik motor, aku naik motor bang. Ih, Oke, dari Mbak. 3 orang ini Iya, Sarah doang yang bisa naik motor ya? Iya, Oh, gue iya, bisa lu naik bisa. motor. Buset. Dia punya motor. Oh anjir, sorry. Punya Green apa? Goblin. Goblin gila. Goblin gila. Anjir. Ajarin gue naik motor. Terus gak ada kompetisi, cuma ada ini. Ada perbedaan. Gengsi. Apa tuh? Yang datang dari luar keluargaku. Ya kan, jadi waktu itu aku jemputlah adikku di sekolahnya. Oke. Ya kan, Iya. ku carilah dia, nggak ada dia. Di mana adekku? ya adikku? Waktu Yang itu aku bule itu. yang bule itu yang putih kali itu ya kan. Terus aku datanglah ke sekolahnya, ketemulah aku sama 2 anak cewek-cewek seumuran sama dia ya kan. Dalam hatiku pasti kenal sama adikku itu, karena nggak ada yang nggak kenal sama adikku. Iya, ganteng soalnya. Ganteng soalnya kan. Iya. Terus ku tanya, "Dek, kenal yang namanya ini nggak?" Udah sebut aja. Gak enak, dia nggak mau disebut namanya. Jaden. Bukan. Jason. Jason. bukan. Kenal nggak sama si beliau ini? Oh kenal kak. Lagi di mana dia? Oh itu lagi main basket sama anak-anak SMA gitu kan. Ih. Dia waktu itu lagi. SD. Oh, hah? Iya. Terus? Dia tuh one of Gaul lah, the most gaul. popular kid gitu kan. Iya, terus. Ya udah, ku bilang lah makasih sama 2 perempuan ini kan. Sebelum ku bilang makasih, mereka tuh bisik-bisik di depanku. Apa tuh? Habis itu mereka bilang ke aku, kakak siapanya? Oh, aku kakaknya. Terus bisik-bisik lagi mereka. Kandung. Mak, gitu kali lah boy. Emang aku tahu perbedaan aku dan adekku itu memang sangat jauh. Tapi aku gak nyangka kalau itu ditanyakan oleh anak seumuran adekku. Dibully anak SD aja. Ih banyak banget. Gue dulu tuh suka misalnya kalau misal ke kondangan nih, waktu adek gue masih anak bungsu ya, belum ada yang terakhir. Itu tuh yang diajak kenalan sama kerabat-kerabat bokap nyokap gue, itu adek gue, karena dikiranya anak bokap gue tuh dia doang. Jadi gue tuh, Lo apa pembantu gitu? ini ada cerita tentang gue dikira anak pembantu. Gak apa-apa, lanjutin dulu. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya gue ke kondangan, itu gue karena Lo kayak Cinderella ya? karena gue sudah tahu
template-nya adalah mungkin yang ditanya adek gue kali, ya udah gue ngiter aja dulu lah, nyari kambing guling gitu. Iya. Nanti pas gue udah balik baru bilang, oh ini anakku yang pertama, oh ini anak yang pertama, oh halo gitu. Aku kira inilah anakmu gitu ceritanya. Mungkin kan karena cowok juga. Tapi iya Enggak tahu. juga, maksudnya ini tuh kerabat-kerabat bukan orang Batak juga. Oh. Tapi mungkin gue ngerti dari Marco yang tadi deep down dia ada keminderan itu, mungkin gue dulu juga ada gitu, ada keminderan itu, cuma kalau gue tuh pura-pura gila. Maksudnya gue tahu gue minder, gue tahu gue beda sama adik-adik gue gitu, tapi gue nggak mau gue jadi gagu, jadi ya fuck the rules. Oh YOLO aja. Iya emang gue begini bentuknya, kribo sendiri, begajulan sendiri, ini sendiri. Jadi gue tuh punya dunia sendiri dulu. Tapi gue relate sama itu, apalagi pas undangan. Wah gila banget. Kenapa emang lu beda sama adek lu? Undangan apa? Enggak. Kondangan. Kondangan. Adek gue tuh kan dulu sempet akpol ya. Oh iya. Keluarga gue kan keluarga. Iyalah Gitu. memang. Pokoknya akpol, stan, Iya kan. lawyer. Keluarga Chicago Bulls ya. Kacau keluarga Chicago Bulls. keluarga Keluarga Chicago Keluarga Bulls. Chicago Bulls. Terus habis itu Chicago Bulls. kalau ke undangan tuh, bahkan gue udah auto dorong adek gue ke depan. Dia Kenalan duluan. dulu deh sama tulang. Kenalan Iya, dulu iya. deh sama Iya. sama kakak gitu. Karena nyokap gue tuh bakal kayak kenalin Putra. Oh Putra dulu, Iya, baru Putra Putri. ini anakku, ini loh yang By the mirip way banget. adanya Putri tuh Putra ya? Iya, Iya, emang iya, gak iya. kreatif orang tua gue. Iya. Kenalin dulu nih anakku, dan adik gue tuh mirip banget sama bapak gue. Dan Oh. itu semua kebetulan tuh kalau ke undangan itu teman-teman bapak gue mirip kali kan sama si Iya, Agus iya, itu. iya, iya. Nah terus habis itu gue sama kayak lo keliling dulu Nyari makan, baru kalau udah kenyang gue balik Iya nyari gue mak balik gue. pas gue kenyang nyari mak gue. Ini juga nih si Putri, anak itu itulah. template-nya. Maksud gue kayak gue jadi ngerasanya kayak gue kan lahir duluan nih. Kenapa gue gak diintroduce duluan nih? Mungkin ini kali ya, mungkin orang tua kita tuh nggak sengaja seperti itu. Nggak sadar. Karena kan gue cabut duluan sebelum dikenalin ke tulang dan tulang. Makanya kenalin dulu yang ada. Iya, makanya kenalin dulu deh adekku yang kedua ini gitu. Tapi momen-momen dimana gue itu dibilang kakak tiri lah, anak siapa itu lumayan agak sering ya Beb dulu, karena wah lu kalau ngeliat foto gue dulu Iya, udah sama liat adik kok. gue. Gue gak bisa tidur 3 hari. Melek terus kayak anjing serem banget. Emang lu pikir foto lu waktu kecil bagus Tapi aja? dia foto dia masih kecil masih kayak orang. Mending. Gue gak tahu kenapa dia insecure. Maksudnya masih kayak, at least dia dulu tinggi, badannya gede Iya gitu, sih. meskipun kribo. Sini masuk. Zani masuk aja Zani. Sini masuk. Nah ada lagi intro satu. Kalau gue tuh emang bener-bener nggak bisa dibela, men. Gue tuh gimana ya? How to explain ya? Matanya yang satu sini. Enggak, gue mata sini, satu di sini. Iya. gitu. Masih bisa dibela karena ada yang komen di Instagram kita, Kak Sarah dulu remaja Batak banget. Iya, Bataknya Tapi bener-bener totok. emang itu adalah Iya. Totok banget. kayak blueprintnya tuh di situ. Blueprint Blueprintnya tuh di Batak situ. tuh gue banget dulu. Sementara adek gue tuh dapat Belandanya gitu kan. Si adek gue yang kedua itu matanya coklat, kulitnya putih Bagus, banget, gitu. bagus gitu. Anak terakhir laki-laki pula ya kan. Jackpot. Disanjung Jackpot. tinggi sekali. Disanjung deh, jackpot itu tuh adek gue yang kedua. Coba kita move on ke Marco. Marco kan lu dulu ganteng, Mar. Sekarang juga sih. Dulu jelek. Enggak, banget. tapi dulu tuh Mewing. zaman-zaman ASFM lu kan ganteng parah. Anjret As FM bro. Iya kan? ASFM. ASFM. Top tiernya gue tuh. Oh Marco iya. tuh pick and Gua pick itu seleb di ASFM, bro. ASFM, Wow, Jir. selamat banget. Thank you. Kalau misalnya gue sama Sarah kan, gue sama Sarah punya self esteem issue gara-gara kita bukan orang yang di-introduce pertama dari Iya. orang tua. Oke. Karena mungkin looks, terus abis itu kayak Iya, karena iya, kita iya. perempuan. Lu kan ganteng dan lu kan Amin. lebih tua daripada Marlo. Kenapa Iya. akhirnya lu ngerasa minder? Dan kakak lu kan nggak terlalu banyak Muncul engage muncul, lah iya, itu kan. iya, iya, Kan. Jadi kan harusnya sebenarnya cuma lu dan Marlo. Marlo, jatuhnya kan gue dibanding-bandingin berdua ya. Marlo sama Marco itu satu kesatuan. Iya. Cuma selalu dibilang kayak, kok Marlo lebih ganteng, kok Marlo lebih karismatik. Gak boleh gitu ngomong loh. apa-apa Sarah. Enggak, gue ini itu bulu banyak banget bulunya. Banyak banget Bulu babi. Ya terus. Gitu jadinya, nah makin lama gue makin kayak, Termakan. iya. Oh, Terus kayak, oh ngapain gue foto? orang gue jelek. Iya. Oh ngapain gue komen? Orang gue jelek. Itu mulai dari Iya. kapan sih? Dari ASFM itu. Tapi lu kan di ASFM ganteng parah, Awalnya luar biasa. kan kayak dipuji-puji lah. Iya. Gitu. Kayak mungkin gue keturunan
versi Ambon Belandanya Heeh. dulu gitu. Karena gue jarang keluar juga kan. Gitu. Terus lama-lama itu tuh selalu dibanding-bandingin Sama Marlo. sama Marlo gitu. Karena Marlo udah mulai Indofitgram lah, Vine dan segala macam. Oke. Jadi orang Marlo tuh makin sering dilihat di sosial media. Oke. Guanya kan gak pernah mau. Karena gue waktu itu kuliah ke Jerman segala macam. Ci ke Jerman. Coba dong ngomong Nih, dikit, ngomong dikit. dong, dikit aja. Itu kan harus gue tuh kan. Gue sensor lagi Marco. Oke, and action. Deutschland über alles. Nah, Deutschland über alles ya. Gini-gini gak selamat di channel kita kalau Aduh, begini. ya Nah karena itu jadinya gue makin lama makin gue gak usah main ASFM deh, gak main sosmed, gak usah foto Karena deh. dia termakan ya, Iya. termakan kok ya sama netizen itu ya Gak usah kan. interaksi deh. Iya. Gitu. Terus Jadinya udah ke-build karakter gue yang insecure Pemalu. gitu. Sama pemahat. Oh, Tuhan. Ya. Terus Udah deh. Tapi Jadinya kalau ke-build dari sekarang. ibu sama bapak pernah Ayah. Ibu sama Agak bapak. Kok bapak ya? Ibu Ah. sama ayah pernah ngebandingin nggak? Sebenarnya enggak. Ya secara Pernah. langsung gitu. oh ya ada momen itu. Kakak sama adik kamu Deo. Oh iya. Oh, Ya, kalau itu kan bandingin Itu biasa. kan beda. Itu kan Iya itu kan sih. ekspektasi Iya, ibu iya. kan. Iya Kalau sih. tapi kayak misalnya dibandinginnya Karyo udah kayak gini, masa Marco kamu belum? Puji Tuhannya sih gak pernah ya. Karena menurut gua ayah sama ibu gua tuh demokratis dan equal. Iya. Melihat kita tuh sama Iya. gitu loh. Jadi sampai saat ini pun Marlo dapat duit, gue dapat duit. Karyo dapat hadiah, gue dapat hadiah. Gitu. Oh. Kalau ulang tahun semua sama. Karena ulang tahun di keluarga gue, adik gue gila banget dapetnya. Sumpah. Elunya enggak? Enggak. Semenjak adik gue lahir gue enggak. Ngerti, paham. Paham ya? Paham ya? Paham. Kalau gue sih harmonis sekali keluarga gue ya. Kan kita dari episode 1 season 2, gua dan Putri kan keluarganya Kacau parah, chaos. Anak-anaknya nih om. Anak-anaknya nih om. Tapi kan kalau masih ada bapak gue sama Sarah gak sekeoti itu. Iya. dua-duanya yatim lagi. Iya. Terus, gimana terus, tuh? Kalau ulang tahun gimana? Lu selalu Sama equal? Equal. Misalnya gue minta 10 juta. Heeh. Nggak dikasih. Nggak dikasih. Nah, terus Tapi maksudnya dikasih 500.000 gitu. Udah Terus mau nunggu apa jaman apa lagi anjing. Kalau misalnya dikasih 500.000 berarti Marlo nanti Marlo akan juga dikasih 500. 500.000. Terus Iya. Karyo juga sebelumnya dikasih 500.000 Iya. gitu. Sama semuanya sama. Oh, tapi kalau misalnya di rumah ya, Heeh. kan lu berdua, gue berdua, lu bertiga kan lu Sama. di rumah, kita semua bertiga Jadi- berdua. berdua. Oh iya. Karena Keluarganya. Iya. Iya. Kalau misalnya di rumah waktu kecil, adek lu yang paling kecil itu sering akhirnya nggak dimarahin nggak kalau nakal? Sering banget anjing. Oh ya Marco dulu deh. Coba Marco dulu. Kan Sumpah. adanya public figure nih. Iya. Ya, coba. Sebelum Pertanyaannya- public figure pun si Marlo itu tuh selalu disayang banget. Oh masa? Sumpah. Sama Tapi siapa? Sama siapa? Ibu sama ayah? Sama tetangga sebelah. Ya sama ibu ayah lah. Lagi ngomongin keluarga. Kita kan nanya. Lagi ngomongin keluarga nih. Ya maksud gue kan Anjing. bisa aja. Disayang sama lo Iya. dan Mario. Kagak. Disayang sama ayah sama ibu. Heeh. Jadinya kesalahan apapun dimaklumi. Tapi selalu kayak kamu sebagai kakak tuh Iya memang. harus Oh, benerin memang harus gitu dong. kayak Padahal lu Jangan middle child. Iya, Memang harus kayak gitu makanya selalu kayak gitu. betul makanya aku bilang tadi ya kan hak kesulungan itu berat kali untuk dipikul. Nggak semua orang itu Sumpah. bisa menjadi kakak yang baik tapi ada kalanya ketika kau sudah menjadi kakak kau harus paksa dirimu untuk menjadi kakak yang baik. Ya Betul. mau nggak mau gimana nih? Sebenarnya Gimana? keuntungan dari hak kesulungan tuh apa sih? Banyak Putri makanya baca kawal kitab. Makanya menjadi kakak itu sulit kali apalagi untuk jadi kakak Pertemuan. kakak perempuan Oh. pertama di Batak itu juga susah kali makanya Aduh. bapak kita kau pasti bapakmu dipanggil Bapak Putri, kan. iya betul. Aku pun dipanggil bapaknya Bapak Sarah, bukan Maksudnya namanya apa tuh? hilang. Jadi kalau Batak itu aku ini namanya Borpa. Indo aja nggak usah Itu logat. kan bahasa Iya, bahasa Indo, Indonesia cuma itu. logatnya aja logat Siantar. Nggak usah logat Jakarta jadi, aja. jadi gini bang, kalau di Batak itu gua adalah Boru Pangguaran. Betul. Sebutan untuk kakak
Cewek. pertama. Kakak Anak pertama. pertama. Nanti namaku itu akan menggantikan, correct me if I'm wrong, ku takut kali sama orang Batak ini ya. Iya. Kalau aku salah tolong dikoreksi tapi jangan dimaki aku. Iya. Jadi namaku itu akan menyanding dengan nama asli bapakku. Betul. Jadi namanya bukan lagi Bapak Waldwin tapi jadi Bapak Sarah. Oh iya, jadi kalau di keluarga ini, Itu sebuah mana ini bapaknya kehormatan. Sarah gitu. Iya. Mana ya Bapak si Mario? Ah, gitu. Bukan Bapak Andi atau Bapak Noya lagi. Tapi Dia harus namanya anak pertama. Anak pertama. Iya, anak pertama. Oh. Tapi kalau cowok ya juga Tetep sama. bapaknya Mario gitu. Bapak si Mario I mana? see. Bapak si Mario, makanya aku bilang kalau di Batak itu aku diajari kali kau itu selain mama Sarah, kau itu adalah tiang doa untuk keluargamu karena kau adalah anak pertama, adikmu 2. Gitu. Jadi ya mau cemana yang lagi ku ini kan harus ini. Horas, Bang. Habis beras makan dabah. Matutu. Lu akhirnya Hemat tapi tuh. sering dimarahin gara-gara Marlo misalnya. Padahal lu gak salah. Masa? Apa contoh Tapi gue kasus? pernah. Apa? Gue pernah bikin kesalahan yang agak fatal. Apa tuh? Apa? Lagi main basket. Iya. Oh, gue tahu ini. Malu gue jogging. Sengaja apa tidak sengaja? Bebas. Bebas penalaran manis dan bubuk Gue aja agak ya. deg-degan nih. Lama-lama gue buka nih. Apa tuh? Kenapa? Lagi gue defense. Malu lagi mau shoot. Gue jogging. Tahu gak sih yang pohon masih kecil itu kan ada kayu-kayu bambunya. Oh my god, gitu. iya. Apa? Yang melindungi pohon dari. pohonnya. Oh, yang buat di Iya, magerin pohon, magerin pohon. Oke. Iya. Kakinya masuk. Hah? Iya. Gue tahu banget lokasi ini. Di OL. Gue tahu banget lokasi ini. Sobek. Kakinya sampai kelihatan daging. Marco. Serem banget sumpah. Lu dorong. Gue bertiga mainnya. Gue, Marlo, Kalio. Dalam hati itu. Gue kan kayak ya elah berdarah doang, sepele banget, dikasih air bolong. Aduh. Bener-bener kayak lurus gitu loh. Kenapa Dia dikasih air? Nabrak itunya. Ya kalau berdarah kan kayak alah cuma lecet Iya, paling. jadi kayak dikiranya gitu ketutupan ya. itu dulu Oh, kan. iya, iya. Anjing, darahnya ngocor mulu. Ini cuma bertiga lu di lapangan. Gue panik banget dong. Bahkan Pucet itu tuh gua. kayak bukan di lapangan tuh di Gue mau depan ditonjok sama kakak gue. orang. Demi apa? Udah gini, sini lu anjing. Gue kayak, gue kayak maling ayam sumpah gue. Terus langsung dilariin ke rumah sakit. Dilariin. Enggak dilariin juga. Disuruh lari Marlo ke rumah Kayak- sakit. 3, 2, 1. Oh nembak. Larinya Goblok nih. Iya, PS2. Jod gue. Ngung. Terus. Nah, dari situ tuh gue tahu kayaknya gue melakukan kesalahan sebagai kakak tuh contohnya salah dari gue. Harusnya kan gue kayak biar adik seneng, ya udah kasih aja dia nge-shoot. Tapi itu awalnya kenapa akhirnya bisa lu dorong? Kompetitif bro. Awalnya kenapa bisa kedorong? Pengen aja. Itu lagi hujan momennya, terus kayak dorong dikit supaya tai lah jangan. Lu tuh kalau pulang tuh jalan kaki gak sih? Jalan kaki. Oh enggak, pas pulang itu ceritanya. Iya. Terus gue langsung bilang, bu, maaf, gue minta maaf sambil nangis gue. Terus ibu bilang apa? Kamu nih, biasa dinasehatin Iya, sebagai iya, kakak iya. tuh. Bentar lu dinasehatinnya Marlonya ada di ruang tamu apa di rumah sakit? Rumah Apa? sakit. Oh, gua kira Marlo Masa mendarat. kayak amputasi nih lama-lama nih. Bu, kelamaan bu. Amputasi nih dia. Itu kayak dia gini, bener kak kayak gitu kak. Terus ibu bilang, kalau bertiga tunggu sini dulu, saya Tunggu sini telepon dulu. bapak. Iya. Telepon ayah. Iya. Jadi nunggu. Pulang jam berapa? 9. Tunggu dulu. Pingsan lama-lama. Tapi dari situ gue baru belajar kayak sebagai kakak tuh lebih baik mengalah. Umur berapa nih Beb? SMP gue. Malah masih kelas 3 SD kayaknya. Oh Jatuhnya my tuh God. nyusruk gitu Mar. Kakinya masuk ke kayak itunya, pagarnya. Gue dulu juga pernah main bola sama adek gue yang laki. Mirip sama kayak gini ceritanya, cuma gue yang celaka. Apa? Hidung. Enggak, bukan. Oh. Jadi di waktu itu gue lagi main bola di Manado. Ush. Di Tomohon. Di Jauh kampungnya banget. oma gue. Di depan pekarangan rumahnya itu ada bunga-bunga bougainville yang dipagerin sama bambu. Iya. Ini selalu bambu ya? Iya selalu, karena kuat bambu itu, makanya Indonesia menang karena bambu runcing. Betul. Oh. Beneran, karena bambu tuh kuat. Oh iya. Nah kan, mainlah aku berdua sama adekku. Kalau si Marco ingin menang, aku ingin adekku menang. Oh, oke. mengalah. Mengalah gitu kan. Pokoknya intinya itu kita main bola berdua, itu bola masuklah ke bawah pekarangan bunga itu.
Aku tuh jatuh karena ngejar bola, tapi jatuhnya itu aku telentang gitu loh. Oh kayak Kayak nyeleding, tapi gue kayak Subasa jadi telentang gitu. Oh. Robek ini ku. Sumpah. Coba lihat. Jangan, nanti ada waktunya kok. Oke. Gitu kan, robek. Mastiin aja masih ada lukanya enggak? Iya dong. Nopik sebenarnya hoax kan? Robek capek gitu banget. ku. Tapi adekku biasa aja karena kan bukan gara-gara dia. Oh iya. Karena aku yang kayak ingin menyelamatkan. Tolol banget memang. Tolol banget. Gue inget banget anjir karena itu tuh di kampung ya. Kalau mau bawa di klinik teh kayak susah. Jadi gue dibawa pakai mobil bak. Udah gitu kan Ditidurin di belakang. iya. Terus kayak goyang-goyang Iya banget. goyang-goyang dia jadi perih. Aduh. Tete aku neneknya perih gitu. Aduh. Lu dimarahin gak? Lu kan mau membela ade lu nih. Lu Iya. dimarahin gak sama orang tua? Enggak. Kok dimarahin sih? Tetap enggak. Karena Cuma ada- dengan kelalaiannya. Iya, karena ada orang enggak. yang misalnya dia ngelakuin sesuatu buat adenya nih. Ya, Let's say gue. ya. Ini beneran gue soalnya. Oke. Jadi adek gue tuh ngelakuin sesuatu A, terus gue bilang ya udah deh kakak aja deh yang kayak gini ya gitu. Gue tuh Rela berkorban. Iya berkorban lah saya itu kan. Terus habis itu ketahuan sama nyokap gue. Nyokap gue bilang kamu juga kak. Yang gak dimarahin gue bukan adik gue. Oh pernah Tapi sih. kayaknya emang selalu kayak gitu ya. Emang selalu kayak gitu kakak kok. ya. Waktu adek gue ngapain ya? Adek gue dulu tuh yang kedua karena dia merasa dia punya hak veto terhadap hak segala bangsa. Iya. Jadi dia tuh bajingan banget dulu. Buset dia bajingan Sumpah banget sih. begajulan kacau. Yang nomor 2 ini adek gue yang laki. Astagfirullahaladzim pas kecil itu mbak gue itu sering banget gue ganti-ganti mbak dulu. Sama lagi. Waktu gue masih kaya ya. Sama waktu lagi. gue masih kaya. Gara-gara Waktu adek belum gue. bangkrut, waktu Garis belum- bawahin. Iya, di mana waktu itu babysitter kan pakai seragam. Iya, Ya kan, itu tuh adalah status sosial tuh dulu. betul. Jadi asisten rumah tangga gue tuh sering banget gonta-ganti karena berantem sama adek gue, entah di apa namanya dimarah-marahin lah. Maki gitu. Apanya? Terus Gue mau tutupin. Entah dimarah-marahin atau ditonjokin lah gitu. Ditonjokin. Adek tapi gue tuh yang Beyond adek combat gue apa yang gimana cowok nih? juga kayak gitu nggak ditonjok kayak gini-gini sih. Tapi lu tahu kan anak-anak kecil iseng yang kayak Iya yang Cubit-cubit gitu. Ayolah. terus rewel. Iya, pernah gue berantem sama adek gue ya dikejar pakai ini loh, apa namanya? Celengan keramik Tahu gue yang ayam. Ayam. babi. Emang Celengan ada babi? keramik gue pernah dikejar sama Dikatain bu. enggak. Celengan babi warna pink gue inget Oh. banget. Terus gue pernah dikejar pakai cutter anjing. Aduh adek gue. Tapi tetap gue yang dimarahin. Ini caki apa gimana sih? Tetap adek gue yang dimarahin. Oh. Somehow itu jadi tanggung Tanggung jawab kita gue. sebagai Adek kakak. kau jelek, Itu gara-gara kakaknya yang kau ditempelin. jelek, Betul. gitu. Kayak gitu ceritanya. Jadi tuh sebenarnya akhirnya kita silently agree buat punya role sendiri loh di family dynamic kita. Sadar gak sih? Gimana maksudnya? Lo sebagai protector Mek, of garukin, all mek, pain. mek. Kiri. Astagfirullahaladzim. Nah terus put. Ntar dulu deh selesai dulu nih, gue gak enak banget liat. Dah, Ada. thanks. Kayak gue dan Sarah sebagai first daughter itu protector. Kalau lo tuh biasanya mediator, Mar. Oh iya biasanya anak kedua tuh mediator. Jujur enggak. Nggak apa-apa kan ini kan keluarga-keluarga lain ya, nggak harus Iya, keluarga kita juga. enggak, sama juga. Iya, Tapi iya. biasanya tuh anak kedua tuh mediatornya. Lu masih jadi itu nggak sampai Apa? sekarang, Sar? Kalau gue protektor, mediator, fasilitator, provider, Semuanya. first daughter, Kalau ada band namanya Sarah and the Backbone. Sarah and the Backbone. Aku Iya, teh. Role lu apa, Mar, di keluarga lu sekarang? Row your boat, roses out the streets. Mary. Gak tahu lagi. Role lu apa? Misalnya kayak Food blogger. banger. Coba. Kan Karyo pelukis. Iya. Lu gak jelas. Gue apa ya? Gue atlet. Oh, atlet pabel lo mukbanger. Atlet Marlo? basket. Marlo comedian. The comedian. Oh. The comedian. Tapi kalau misalnya nih, let's say Karyo sama Marlo berantem, atau Karyo berantem sama ayah atau sama ibu, atau nggak Marlo berantem sama ayah sama ibu, lo ada Lu ngapain? adilnya nggak? Gue ke ibu bilang, kenapa? Oh, lu tuh provokator ternyata. Bukan provokator, goblok. Gue suka gosip. Tapi lu kasih advice nggak gitu? Anak tengah tuh biasanya yang kayak ya udahlah Iya. Bu, nggak apa-apa. Mediator. Gitu. Oh enggak, gue pendengar yang baik aja. Hah? Siapa yang lo dengerin? Ibu kan suka ngeluh tuh. Iya. Aduh, Marlo tuh gini kayak, oh iya bu. Gue Lu tuh cuma pengen denger gosipnya doang. Tapi Kan? abis itu kayak bagi duit dong. Bagi duit dong, gue udah dengerin. Pantes kalau di WhatsApp sama lu ibu suka nggak bales. Iya. Lama banget. Gue gak suka sih
mendengarkan masalah gue suka, ya bukan masalah gue intinya. Iya. Tapi kalau ikut campur urusan orang lain, gue nggak suka. Dia tuh penonton bukan sebagai pemain. Iya. Oh. Dari keluarga aja gue udah nggak suka kalau ada ikut campur gue. Tapi gue pengen kepo. Tapi lu pernah gak misalnya lu kayak waktu itu lu berantem sama ibu. Iya. Lu curhat ke lo bilangin dong ke ibu lo. Gue gak suka kalau ibu kayak gini-gini. Gue berantem sama ibu SD doang. SD. Orang waktu itu lu Sama waktu itu. Iya. Umur 25. Sama ayah? Sama ayah gue gak pernah berantem. Ayah baik banget sama gue. Cie, gue Marsara iri. Gimana sih rasanya pe bapak? Enak banget. Enak banget. Tapi kan ada Dedi. Dedi kalau malam. Oh my god. Misalnya kalau misalnya nggak usah berantem deh, kayak ada argumen-argumen kecil gitu, lo minta bantuan Karyo atau Marlo nggak? Enggak, gue nurut. Demi apa? Oh. Kata ibu, gue anak paling nurut. Oh gitu. Semenjak gue hilang 3 hari. 3 hari itu lu ketemu siapa sih? Nginep. Kenapa bisa hilang? Laki-laki bro. Udah sejak mengenal cinta tuh laki-laki melakukan apapun. Untuk cinta. Tapi Willing to kenapa? do everything. Ini yang waktu itu lu ceritain. Iya. Oh lu tuh ngilang. Gila. Sampai telepon polisi gue. Tapi gue dulu pernah juga Anak hampir hilang. ditelepon polisi karena gue ngilang juga. Tapi Lu pas kenapa gue SD. ngilangnya? Lu rebel. Lu kenapa ngilangnya? Gue hilang. Sebenarnya bukan hilang sih karena dulu bokap gue sangat keras kan. Terus dia menaruh ekspektasi gede banget ke kakak pertama ini. Jadi gue tuh kalau misalnya pulang sekolah harus pulang sekolah. Les tuh harus les. Dan sesuai harus tepat waktu gitu. Jadi one day pengen main ke rumah temen gitu. Waktu aku SD. Itu gak boleh dulu? Gak boleh lah. Gak Gue tuh boleh gak lah boleh. SD pulang gila. Gak boleh pulang harus tepat waktu. Kalau nginep itu harus di rumah gue bukan di rumah orang lain. Betul. Biar gak nyusahin. Biar gak nyusahin gitu. Pokoknya di rumah gue aja deh gitu kan. Matiin HP berisik telepon lagi. Sama banget. Oh beraninya. Nyampe. Baru. Iya pulangnya jam 5 sore. Ya bokap gue kira belum pulang dari kantor. Udah ada di depan garasi pegang ban. Gue takut banget. Pegang buat nyabet gue lah. Gue kan karapan Ban? sabi. Belt. Oh Ban pinggang. sabuk. Iya di sabuk. Cijantung ban pinggang namanya. Gue kan pegang ban. Montir apa gimana nih? Pegang ban. Kayak tiba-tiba? wah kempes. Anaknya pulang dia momen. Iya. Kenapa? Hadiah. Makanya kayak pegang. Papa bawa ban. Pegang ban. Gitu ada ban gitu terus mukanya kayak Marco gitu apa sih yang gini Yang gemes gitu gemes kak. dari mana kau kenapa kau matikan Ih HP-mu? takut banget. Tahu kau aku sudah ketelepon temanku yang polisi itu udah dikejar kau sampai mana rumah temanmu itu Tapi kayaknya orang timur gitu ya kalau emosi. Ayah gue juga kalau Timur gitu. dan Sumatera. Mau kemana kau Tapi Kalau ayah bisa emosi dagunya gitu. maju banget. Demi apa ayah kalau emosi kayak gitu? Iya. Ayah pernah marah ke siapa sih? Ke gue. katanya nggak pernah marah sama Itu lu. yang 3 hari hilang. Oh dia apain lu Sentilannya kayak pistol. beneran tapi bokap banget, gua pedes itu banget. harus lu di kuping kan kalau gue pernah disentil di tulang kering kak gue kira kan karena Sampai tulang sakit kering itu, kan ini Mar. kan tulang jadi nggak berasa lah ya kan. Iya, iya. Ih, ngilu kali sampai lutut Sumpah lingungnya. geternya tuh di ujung Iya, lutut sini. tas gitu. Sama disabet pakai ini sapu lidi tapi cuma 3. Buset. Tapi emang ajaran VOC bikin kita Iya. Apa? trauma ya. Bikin kita trauma ya. Gila. Iya sih. Apalagi? Lu tapi Pistol. pernah dimarahin ayah terus lu Iya dimarahin trauma ayah gak? gara-gara Gue tuh apa? perasaan dimarahin ayah gimana? Itu gue hilang 3 hari. Hilang tuh lu Terus beneran gak bisa dikontak ya? gue takut. Ya ayah gue ngechat. Gue kayak waduh. Ayah bilang apa? Alamat di mana awalnya? Takut banget. Baru nama panggilan tuh. Deg-degan tuh. Di telepon. Gue kayak ya ampun Tuhan aku bersalah. Lu mending- Di telepon 3 kali gue matiin HP. Mending ya. Mending lu dapet 10 miss call dari nyokap atau 3 miss call dari bokap. Gue mending ibu. Gue mending nyokap gue. Enggak. Bokap benar, gue. benar. Bokap gue masih lebih gak galak nyokap Gue mending nyokap gue lah kalau bokap gue udah nanya di mana kau? Mampus aku. Di pulang mana sih. kau? Pulang. Udah tinggal di Banjarmasin pun terbang aku ke Jakarta. Ngeri kali. Soalnya ibu gue CS kalau sama gue. Jadi kayak lama di mana dicariin ayah malah. Jadi gue udah tahu tuh ada headline-nya. Kronologinya udah tahu. Ayah malah gue harus pulang cepat gitu. Oke. Tapi kalau ayah di mana? Mati. Buset. Gue mati. Di mana apa DMN? Di mana?
Kalau aku, kau di mana Sarah Tobing? Mampus, udah pakai nama Gue kalau keluarga. kayak gitu sama nyokap gue, karena yang Batak di household gue adalah nyokap gue, bokap gue Sunda. Sumpah. Sunda. Oke. Atau enggak ini, angkat telepon ayah. Ih, itu gue angkat telepon mama, Bu. Gue sampai bilang kayak, aku gak mau angkat. Sumpah gue, Gimana ya? tapi sampai sekarang masih deg-degan kalau nyokap gue nelfon. Iya ya. Nah, masih kayak, Lagian kau pun sampai sekarang masih kayak tai kali Putri. Tahu. Lu nya yang anjing. Iya. gue emang agak sedikit anjing ya. Ya, tapi ya udah. Agak sedikit, banyak. Banyak loh. Tapi ya udahlah ya, gimana ya? Udah kayak gini buildnya. Iya Ya udah, sih, iya. Pertanyaan. Ya, silakan, buat Bu. first daughter. Ya. Akhirnya ya, lu ngerasa gak sih like you had to? Nyala nih lampu. Nyala lampu. Jangan sandaran. Jangan di itu yang di belakang Ya kan? Nah ya. Akhirnya. Nah ya, oke. Miss Putar. Do you ever feel like you had to earn the space that the younger ones were simply handed? Indo aja mbak. Jadi lu ngerasa kalau lu harus bekerja keras buat dapat favoritism dari orang tua lu, sementara adik lu itu udah langsung dapat karena dia anak paling kecil. I never pray to be my parents' favorite karena Shime. Sorry. Jadi Sorry. gue kayaknya nggak pernah ada di benak gue untuk menjadi favorit bokap gue atau nyokap gue karena dulu sih waktu masih stabil ya tangki cinta gue tuh penuh gitu, sampai pada akhirnya itu kan gonjang-ganjing bolong-bolong lah setelah itu. Jadi dan dari kecil tuh gue sudah diterapkan sama bokap gue untuk menjadi contoh yang baik. Itu aja yang dipikirin sama bokap gue. Jadi contoh yang baik buat adik-adikmu. Kalau kau berantakan, adik-adikmu berantakan. Sambil megang ban pinggang tadi ya. Sambil ban pinggang tadi. Ikat pinggang. Iya, ikat pinggang itu. Pokoknya kau itu harus menjadi contoh yang baik. Terus setelah gue dewasa, gue berpikir apa itu sebenarnya ancang-ancang bokap gue ya untuk mempersiapkan gue sebagai tulang punggung gitu sekarang. Pertanda, ya. Iya, pertanda. Meskipun dididiknya udah dari zaman gue kelas 6 SD. Zaman gue kelas 6 SD bentukan gue belum jadi, belum mateng. Gue udah dibilang, kalau kau jadi kakak perempuan harus baik-baik kok ya. Nanti ada adekmu ikutin kau. Gitu. Jadi sekarang aku tuh melihat adekku yang kedua, adekku yang ketiga, dan mamaku adalah anak-anakku sekarang. Gitu, karena for some reason mereka kadang mereka lebih percaya apa yang gue omongin gitu loh. Mereka bertanya tentang apapun yang menjadi keluhan mereka ke gue dulu sebelum memutuskan sebuah keputusan yang besar. Keren. Gitu okay. Jadinya. Keren. Thank you. Dipercaya. Iya, saya adalah orang kepercayaan Waldwin Tobing ya. Betul. sekarang. Iya. Tapi ya kepercayaan itu tuh adalah double-ended sword. Balik lagi. Iya, betul. Karena gue nggak tahu. Double-headed sword. I see. Iya. I gitu. see you. I see you. You see me? You sit right there. Yoi. Apa terus? Akhirnya kepercayaan ini tuh kan jadi membuat lo punya leadership gitu kan. Tapi itu Anjay. secara nggak sadar. Lo pernah gak sih ngelihat cara lo berteman, cara lo berkomunikasi sama orang lain, cara lo bekerja, jadinya lo harus take control terus gara-gara lo punya itu dari rumah. Oh iya dong, makanya dulu tuh waktu aku masih kerja pegang 3 perusahaan sekaligus, aku tuh pernah diomongin sama salah satu kerabat kerja aku, terus dia bilang gini, susah banget ya kerja sama lu tuh nggak pernah punya celah untuk kita tegor gitu. Lu tuh nggak pernah denger apa kata kita gitu. Meskipun kita kerja sama nih, meskipun jabatan wise, gua ngelit lah. Tapi keluhan dia adalah gimana caranya supaya lu tuh percaya sama orang lain gitu. Karena lu tuh nggak bisa megang apapun sendiri gitu. It's either gua angkat tangan sama sekali atau gua yang megang semuanya. Oh, agak sulit Gitu. berarti Jadi ya. nggak bisa, there is no in between. Sampai sekarang pun gue masih berusaha keras sekali untuk membiarkan orang take control. Karena gue apa ya? Lu terlalu dominan. Nggak gitu juga sih. karena udah Maksudnya, biasa dapat. iya, gue tuh nggak ada contoh yang ngajarin gue untuk Sarah. Mana teh Iya, istirahat betul, dulu gitu, nggak apa-apa betul. tahu. Ini mana ngasih orang aja nggak apa-apa gitu. Makanya sekarang aing teh semua konten masih aing kerjain sendiri gitu, meskipun sesak napas dan kuning-kuning dan biru-biru. Betul. Gue lagi belajar gimana caranya supaya gue percaya sama orang lain kalau gue tuh juga bisa dirawat. Bukan gue Anjay. doang yang ngerawat orang. Mungkin kayak kalau first daughter itu Sarah sama gue itu nggak pernah diajarin buat kayak
emang adik-adik kita bisa diandelin. Bisa Cuman dong. tuh some extent gitu loh, yang akhir-akhirnya juga kita yang beresin. Makanya di Iya. kerjaan tuh akhirnya kayak kalau bisa gue kenapa harus orang lain, gue nggak percaya sama orang lain. Itu toksiknya first daughter. Bentar, seperti itu. Mama Jen is Boleh, calling. Iya, Mama iya, Jen, iya. Mama Jen. Halo Mama Jen. Halo Ma, Halo Tante. lagi syuting. Kenapa? Ada apa tuh? Terus katanya kakinya. Iya, tapi kenapa dia lemas? Minggu depan. Tadi belum dicek darah. Oh. USG nggak ada. Ya udah nggak apa-apa kan, berkat Tuhan itu harus berkat Tuhan itu kan harus dibagi-bagi Amin. untuk Amin. banyak orang. Bagi dong. Iya. Ini ada Putri dan Marco dan Sarazani di sini lagi Hai syuting. Tante. Hai. Iya, dah. Jadi ceritanya anjing gue mogok makan 2 hari. Aduh. Gue puyeng banget mikirin kata mak gue, nggak apa-apa itu. Demo apa gimana mogok? Mogok makan gitu. Ya udah begitulah ceritanya. Tadi sampai mana kita? Sampai Sampai akhirnya lu nggak bisa toxic dari Toxic, dari- iya. Iya, toxic kayak gitu. Jadi gue tuh agak kesulitan untuk percaya sama orang dalam konteks profesionalism, agak gimana ya, agak remedial gitu ya Beb ya. Tapi bisa kok along the way gue nyuruh si jahat itu diem. Nggak semua hal itu harus lo kerjain sendiri, diem. Betul. Meskipun Agak susah ya. agak susah gitu ceritanya. Dari ini pertanyaan terakhir buat first daughter. Habis itu kita pindah ke middle Nggak usah. child. Oke. Gue mau tahu. Ya terus Were there moments where you felt you were raising yourself emotionally while you are raising your younger siblings too? Of course, darling. Of course. Kalau jawabannya of course. Of course. Have you ever grieved the version of yourself yang misalnya lu bisa kayak gue bisa begajulan, gue bisa nakal, gue bisa ini, tapi instead Yes. you're being responsible. Yes, Sampai sekarang. itu adalah ketika ada momen kesalahan adik gue masing-masing satu. Heeh. Yang menurut gue Spill fatal, dong. jangan. Jangan. Jadi adik gue ini dua-duanya sudah melakukan kesalahan fatal dan mereka percaya sama gue, tolong jangan kasih tahu orang tua dulu. Gitu. Yang pertama adalah Apa sih? momen dimana adik gue yang kedua itu dia cuma cerita ke gue doang. Jadi gue menyembunyikan itu dari nyokap gue selama hampir 2 tahun. Terus ketahuan. Akhirnya nyokap gue yang nanya sendiri ke iniannya. Oh, ke dia. Kayak gitu. Itu membuat gue kayak, am I allowed to make mistake after this? Karena kan adik gue udah punya kesalahan. punya masing-masing, kesalahan. Oh, jadi bagi lu gitu. tuh ini strike-nya udah habis, jadi lu udah nggak punya lagi. Enggak, uang kayak lebih, error. masih dimaafin kok sama nyokap gue. Gitu, lebih POV-nya kayak, ternyata sefatal-fatalnya itu Buat salah tuh nggak buat apa-apa. kesalahan. Ini karakter jahat masih nongol banget ya. Sefatal-fatalnya kesalahan anak masih dimaafin kok sama orang tua. Oh ya udah, gue nato aja. Kan nyokap gue anti banget nato nih. Gue udah copot tindik semua, udah gue nindik aja. Gue nikah beda agama aja deh. Kalau gitu gue perjuangin deh yang itu deh, Iya. gitu. Yang siapa namanya? Udah gede, sorry. Kenceng banget itu ya Allah. Sorry. Kaget jujur. Sorry. Ya itu aja deh. Tapi gue tone down lagi. Gak boleh, Sarah. Ini tuh adalah karakter jahat lagi ngomong sama lo. Karena ya gak boleh. Itu adalah hak veto. Hak kesulungan itu memang berat. Makanya kalau kau menjadi kakak dan kau merasa anjing berat, kali ini jadi anak pertama itu memang berat. Karena kalau di Alkitabku hak kesulungan adalah hak istimewa. Martabak telur bebeknya 5 kalau kayak gitu. Buset, mewah banget, mewah. Gitu. Dan kesalahan-kesalahan adik gue itu setelah 2 kali strike, ya kan? Yang kedua udah ada, yang ketiga juga udah ada. Kenapa nih Bang? Kamera Panas. aman? Itu setiap gue inget ada kesalahan itu, ada lagi muncul apa gue melakukan Hal. rebellious Iya. hal juga ya, apa kayak gini. Tapi ternyata masih kuat sampai sekarang, aku masih clean sheet.
Bagus, Gue bagus, masih bagus, perfect bagus. score, masih 4-0 kalau di pedal. Betul, Iya. betul. Iya. Ada yang curhat katanya first child itu dia nggak boleh make mistakes dan dia Iya. iri sama adik-adiknya yang Betul. akhirnya boleh. Lu pernah iri? Enggak. Karena Marco pernah nggak? Sering Ini lah. ini bisa juga kalau kan lu juga kakak kan? Sering. aku enggak. Karena apa ya? Kenapa gue gak pernah iri ya? Gue iri banget lagi. Iya, sama Gue ya. iri banget. Gue juga. Gue Soalnya bentar ya, let me think about it. Seingat gue di core memory gue gak ada momen dimana gue iri sama adik-adik gue meskipun mereka berdua dilahirkan dengan beauty privilege di atas rata-rata. Karena menurut gue they are my siblings. Why would I be jealous? Karena gue bangga kali. Ada satu momen dimana gue merasa bangga instead of jealousy karena anjing adik gue seganteng itu, secantik itu sampai gue dianggap kakak tiri, anjay. Sedih gak sih? Enggak kan? sedih. Karena sedih. gue nggak sedih lah, itu karena apa ya? Karena mungkin dulu waktu kecil bapakku tuh sayang kali sama anak pertamanya. Jadi tangki cintaku tuh penuh waktu kecil. Oke. Pas udah remaja baru kan mulai ada gonjang-ganjing, itu kosong lagi karena aku buang semua tangki cintaku gitu ceritanya. Marco kenapa iri? Enak aja hidupnya. Iya kan, kayak Iya. kayak adek gue tuh begajulannya kacau banget. Apalagi masalah kuliah tuh adek gue tuh Oh sama, adek gue tuh masalah kuliah. dapet kayak wild card gitu loh. Iya iya Kayak iya, always. selalu misalnya adek gue tuh berhenti akpol dengan alasan dia nggak kuat. Sumpah, Enak ya. adek gue tuh berhenti akpol, sementara pride and joy Ya. keluarga gue adalah di adek Akpol. gue kan. Akpol. Gue nggak mungkin dong jadi akpol, gue juga nggak mau, anjir gila. Terus habis itu adek gue berhenti akpol dan nyokap gue cuman nangis ke gue bilang, Kak adek mau berhenti akpol. Sementara gue itu gue waktu kuliah itu dapat beasiswa ke Manchester, nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil sama nyokap gue karena nyokap gue takut gue hamil katanya begitu. Padahal di sini juga lu bisa aja Iya, hamil. padahal kan? iya. di situ Apa juga. bedanya di sana Iya. sama di BSD? Terus habis itu nyokap gue bilang, kakak kamu di Indonesia aja ya, coba cari PTN. Ya. Masuk sih, Iya. tapi bukan- adik gue, Bukan, hati lu gak ke situ iya, ya. tapi adik gue tuh punya wildcard di mana adik udah masuk akpol dengan bantuan luar biasa dari keluarga gue. Kan masuk akpol tuh Iya iya iya. gitu kan. Terus ya nggak apa, biarin deh. Terus habis itu dia keluar, dia boleh kuliah di baru lagi, sementara gue nggak bisa. Itu iri gue tuh gede di situ. Oh iya 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 iya. Mungkin sama kayak Marco yang melihat Marlo dibolehin DO kali. Iya. Dibolehin DO dimaafkan DO-nya. Dimaafkan. Dimaaf. Atau enggak kayak misalnya kayak hidup gua sama Kario tuh dulu susah banget sebelum ada Kick Andy. Heeh. Pas Marlo lahir tuh ya Kick Andy udah jalan programnya. Udah kayak udah pindah rumah di BSD, nggak di kampung lagi. eh, Mainannya tuh sama udah sepeda di G-Vice. oh udah bukan yuyu sama tepokin pantat sapi ya. Nggak main sama kambing, kasih makan kambing. Emang lu pernah kasih makan kambing? Oh Ciputat dulu masih ada kambing liar kan? Masih ada yang di Wow. pinggir-pinggir jalan gitu kan, Mar? Wow. Iya, masuk ke kampungnya lagi. Nah. Terus kayak, Pak boleh kasih makan nggak? Boleh tuh. Oh terus lu dikasih fun ngambil terus kayak, banget. ih seru banget kasih makan Si gitu. bolang lah sama gue sama kakak gue. Tapi aku percaya guys ya, kalau misalnya menjadi seorang kakak itu memang ngerasa kayak tai. Cuma aku percaya ada alasan kenapa kau lahir duluan. Belum Iya. ketemu sih gue alasannya, tapi pasti ada. Ada alasan Pasti ada. kenapa kau lahir duluan. Either kau itu untuk menjadi contoh adekmu atau kau menjadi pengingat untuk adekmu. Bisa aja untuk Bubub dan Maris di sini ngerasa kayak kehidupan atau karir adeknya yang lebih muda jauh itu lebih melesat mungkin daripada lo. Tapi nobody knows, kayak Nobody knows. 2 tahun kemudian kamulah yang dicari sama sosok adekmu itu kan untuk diminta tolong. Iya. Nah kata bapak mamaku juga ya, sebenci-bencinya kau berantem sama adik-adikmu, jangan kau benci lebih dari 24 jam. Karena kita gak pernah tahu, kakak dan adik itu harus saling menolong. Kita gak pernah tahu kapan bapak pergi, kapan mama pergi. Betul. Kau cuma punya adik dan abangmu. Ya gitu ceritanya. Pertanyaan buat Marco nih. Yes, apa lagi Tadi nih? kan lu bilang katanya adek lu boleh DO. Akhirnya Kario kuliah gak sih jadi? Bukan boleh DO kali, lebih Akhirnya ke Diizinkan untuk Kario kuliah gak sih? dimaafkan. enggak, malu yang apply DO. Kalau Kario? Gue lupa. DO 3 kali. Nah, lo pernah ngerasa nggak waktu kecil lo tuh nggak diperbolehkan, as a middle child lo tuh nggak diperbolehkan buat banyak mau, karena setiap lo punya kemauan pasti Ngerasa. ada kayak misalnya
Kalau lu punya misalnya lu mau nih, Ngerasa. kakak lagi gini, adik lagi gini. Ngerasa. Marco nanti dulu ya. Oh iya, apa momennya? Apa momennya? Ya itu yang gue nggak boleh DO. Oh padahal mau juga Deo. Gue mau DO juga lah. Maksudnya kan ada rasa irinya dong. Iya. Kayak misalnya, lah anjing Kalio boleh DO, Marlo boleh DO, masa gue nggak boleh? Tapi abis itu ya kayak biasa ibu bilang kayak tolong dong ibu mau lihat anaknya wisuda. Ya udah gue usahain deh. Kalio ngerokok, Marlo ngerokok, minum alkohol, kamu jangan ya. Ya udah deh. Tapi ada momen rasanya kayak lah gue juga pengen nyoba. Gue juga pengen ini, pengen itu, pengen ini. Kenapa gue yang harus menjadi kayak sosok yang baiknya gitu. Tapi kayak ya udahlah ngikut aja. Tapi gara-gara itu, gara-gara lo akhirnya harus nge-cater kakak lo dulu, terus baru adik lo ngerasa invisible nggak kadang? Maksudnya? Gak kelihatan. Nggak kelihatan, misalnya kayak Tahu invisible gak kelihatan. Unseen, maksudnya lo iya gak diperhatiin kayak gitu. nggak terlalu di notice kayak kan kakak lagi mau masuk kuliah, adik kan lagi mau Pernah ini. anjir. Itu gue pernah nangis waktu gue ulang tahun ke-17. Apa? Nggak dirayain. Nggak ada Aku yang tahu ingat. cerita ini, aku tahu cerita ini. Nggak ada yang ingat tuh Bener-bener nggak ada yang ingat, nggak ada yang ngucapin, nggak dirayain. Gue kira sumpah demi Tuhan. Gue juga suka Kayak jam 12 nih ya. Jam 12 besokannya kali ya. iya kali ya. Jam 12 malam gue turun ke bawah. Gelap. Udah pada tidur. Iya benar-benar terus. Terus habis itu sampai itu kalau nggak salah gue inget tuh hari Rabu ulang tahunnya. Sampai Minggu kan makan keluarga, nggak ada yang inget. Sampai gue bilang aku ulang tahun loh. Demi Hari apa? Rabu. Iya. Hari Rabu tuh udah berapa hari setelah? Udah 4 hari. 4 hari. Demi apa? Sumpah. Terus? Terus? Baru masa sih selamat ulang tahun, sorry lupa karena sibuk gitu. Malamnya gue nangis. Malam di hari Rabu. Oh sayang. Monet. Hah? Siapa tahu Ngantri. boleh kan? Kalau lagi sedih siapa tahu boleh. Terus Tapi habis gue itu- sadar ternyata semua manusia itu punya kehidupan masing-masing. Mau sesibuk apapun, besoknya lu nggak ulang tahun pun tetap disayang. Jadi hari ulang tahun lu tuh sebenarnya nggak spesial-spesial banget, karena tiap hari lu disayang gitu loh. Oh. Cuma mungkin karena momennya gue ulang tahun, pengen dong disayang lebih. Cuma kayak ya semua orang kan punya hidup masing-masing, punya Nah, kesibukan. Baru di situ bertumbuhlah coping mekanismenya Iya. Marco Oke. terhadap ya udah semua orang punya hidup masing-masing. Jadi sampai masing-masing. sekarang kalau lu gua ulang tahun lu mana serah, Iya. kali ini serah. Sama kayak temen dulu nongkrong bareng, sekarang mereka punya keluarga kecilnya. Ya udah, mau gimana? Ya udah, Oh, tetap itu tuh- temen kok. Itu tuh di shape dari being a Dari middle itulah, child. iya. Dari sakit hati itu Dari gue. sakit hati itu. Gue sadar gitu. Kalau misalnya Kenapa nih? kenapa itu? Ingusan. Oh, gua kira joget. Goblok. Misalnya ibu kan pernah mau lo buat punya Anak. sarjana kan, Oke. buat punya gelar gitu. Heeh. Akhirnya gara-gara itu lu ngerasa harus fill in the gaps yang kakak sama adik lu nggak punya gak sih? Iya dong. Gue Sebagai kayak middle child. seenggaknya gue harus menjadi contoh. Kayak lah gue aja bisa, kenapa lu kalah duluan sih gitu. Nah, jadi gini, jadi perbedaannya adalah kalau misalnya first daughter atau first child itu kan kita yang protector, yang semua emang contohnya Iya, ke iya. kita. Banyak yang nge-DM di Sarah Marco Uncut bilang, "Kak, aku udah ngelakuin maksimal, aku tuh udah lebih daripada kakakku sama adekku, tapi karena aku middle child, jadi semua kelebihan aku tuh nggak dilihat." Oh iya Gitu. betul. Lu Iya. relate nggak ke situ? Relate lah. Gue DO aja kayak congrats aja gitu. Gue kira kayak akan lebih spesial karena gue yang satu-satunya yang double degree gitu, wisuda. Widih Ini tepuk tangan. Double degree-nya Universitas Eropa. Gila banget. Nggak usah dilebay-lebay 7 bulan di Jerman. Nggak usah dilebay-lebay. Jerman. Bahasa Jerman lancar dong. Gila banget. Gimana mah rasanya lo udah 7 bulan di negara lain gitu, pulang ke sini dapat gelar sarjana tapi Kayak iya. Kongresnya masih gitu bisa aja. Kayak mungkin di otak gue ya kayak oh mungkin udah sewajarnya kali ya. Emang prosesnya kayak SD, SMP, SMA, kuliah lulus gitu. Cuma kan di hati kecil gue kayak nyet semua usaha udah gue lakuin demi bahagiain lu semua Iya nih betul gitu loh. betul. I think ada sedikit lah dari semua kita itu mau kakak pertama, anak kedua atau anak terakhir, ketika kita berusaha lebih daripada yang diekspektasi, adalah kita sedikit minta apresiasi dikit. Iya, sumpah. Dikit aja, tapi kan balik Dikit lebih lagi. dikit aja. We cannot control people, Betul. even your parents, even your siblings. Jadi Setuju.
ketika kamu memutuskan untuk I want to fight for this, I want to fight for my brother, I want to fight for my family, ingatlah bahwa ada atau nggak adanya apresiasi, yang penting kamu selamat dari masalah itu. Waktu itu kan masalah Marco adalah yang penting gue lulus, yang penting gue lulus. Iya. Yang bisa gue kasih ke diri gue adalah congrats Marco, lu udah menyelesaikan ekspektasi ibu dan bapak punya anak yang sarjana. Betul. Meskipun ya kadang apresiasi karena nyokap gue pernah ngomong kayak gini. Apa-apa? Gini. Bukan, nyokap gue tuh pernah bilang kayak gini. Kadang sebagai orang tua tuh juga bingung anaknya sakit hati kenapa? Karena anaknya nggak bisa ngomong. Betul. Karena kan ya namanya orang tua, mereka juga baru kali jadi orang tua. Iya. Nah jadi untuk sedikit merilekskan tensi-tensi sakit hati itu ya bubuk dan manis, ketahuilah bahwa orang tua kita juga waktu pertama kali punya kita, meskipun kita anak kedua, anak ketiga, anak keempat, itu mereka belajar lagi. Betul. Ya. Kayak sama buka buku lah, tiba-tiba lu nemu chapter yang ini gue kayaknya nggak pernah baca spesifik. Betul. Kayak gitu. Jadi ya mau gimana ya. That's life. That's life. Ya Santai udahlah. aja. Ya udahlah, nggak apa-apa. It's okay, Iya. it's okay. Nangis aja nggak apa, nangis pasti. Nangisnya lega kok. Double degree selamatnya gitu dok. Selamat ya. Nggak apa-apa. BMW kayak apa Ki? Nah lu anjing emang, mah minta BMW. Ya Ki Candy bego. Ya minimal ini aja kali motor Vario dulu ke. Ya udah punya NMAX gua. Tuh kan. Gitu. Lu nyari apa Babi sih Put? tahu. Nyari pertanyaan. Oh, Apa sih? iya. Tadi gue ngapain anjing? Oh iya. Sekarang Gitu deh. pertanyaan terakhir, sesi terakhir juga. Ini kita coba reflect on our younger siblings kali ya. Reflection. Lu ngerasa nggak Marlo atau kakak adik terakhir lo itu akhirnya mendapatkan versi orang tua yang selama ini lo dambakan sebagai posisi lo middle child dan first daughter gitu? Oke. Saat dulu. Jawaban gue adalah iya, gue iya. Apa ulang pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah lo ngerasa Marlo itu mendapatkan sosok ayah orang dan tua. ibu yang lo dambakan? Iya, gue juga ya. Gue Coba iya. Marco dulu deh. Lo kenapa? Karena mungkin gue sama Kalio itu menempuh atau melalui proses ketika ayah sama ibu sama-sama baru belajar untuk banyak hal dan masalah yang gue lakukan. Sama kan gue bedanya 2 tahun sama kakak gue. Oh lu deket ya? Deket banget. Jadi dulu tuh gue lebih deket dari Marlo. Gue sama kakak gue tuh deket banget, kemana-mana sama dia mulu gitu. Sampai akhirnya mungkin ketika kakak gue udah SMA udah mulai menjauh tuh gitu. Nah kakak gue udah mulai rebel lah, masa-masa fase-fase rebel gitu. Nah gue sebagai adik gue pengen mencontoh kakak gue tindikan. Nah itu tuh dia. Gue mau nih tindikan nih gitu. Kakak gue nato, gue juga mau nih nato gitu. Nah mungkin ayah ibu itu melalui fase dimana kayak anjing anak gue berandalan banget nih bangsat nih gitu. Iya. Nah mungkin setelah berantem marah, kita ngobrol sama-sama, akhirnya Marlo lahir. Nah ayah ibu gue udah melewati proses banyak banget hal yang anak gue udah seanjing-anjingnya 2 orang ini. Yang ini nggak mungkin seanjing itu deh. Iya. Kalaupun seanjing itu, gue udah tahu cara memecahkan masalahnya. Masalah anjing. Gitu. Nah, akhirnya gitu. Marlo juga kan nato tindikan kayak ya udahlah si Marlo sama si Rama sama Rio aja bangsat. Ya udah deh. Ya udahlah ini bolehin aja. Udah lebih tenang gitu. Untuk melalui Oke. masalah proses itu. Emang lu sempat dimarahin waktu pertama nitik nan? Buset gue cepuin semuanya. Ya bener sih. Enak aja. Ada lagi gak yang lu ngerasa misalnya kayak Marlo nih lebih nyaman deh kayaknya waktu growing up daripada gue waktu sama Karyo dulu berdua. Semua fasilitasnya udah lebih enak gitu. Sekolahnya udah di sekolah Kristen. Emang lu sekolah apa? Lu sekolah apa? Nusa Indah, sekolah negeri. Sekolah negeri. Oke udah Emang di kenapa swasta. tuh sekolah negeri? Ya nggak apa-apa, tapi kan maksudnya lebih dijaga gitu hidupnya Marlo. Nggak pernah dia main layangan. Gak pernah dia Ya karena udah gak ada teman-teman yang main layangan, Rama. Nggak pernah main bola pakai. Ya gak ada tutup teman-teman yang botol. main bola yang pakai tutup botol juga. Udah abis masanya. Nggak pernah ke kali. Mane tuh bedanya berapa tahun anjir sama 6 Marlo? doang. 6 tuh lama loh. It's just a number. Oke, Mending sorry. sekarang lu jawab deh. Gua Kalau Iya. apa tadi pertanyaan? Oh yang kalau lu mendapatkan. mungkin case-nya beda karena adik terakhir lu
masih dapat strugglingnya kan, bahkan justru adik Dapat. terakhir lo Dia dapat strugglingnya doang. udah dapat strugglingnya doang. Iya. Cuma kan dia dapat jayanya gue. Anjay, tepuk tangan semuanya. Tapi itulah aku rasakan. Aku punya adik. Aduh, ya ampun Tuhan. Cowok lagi. Bukan, yang cowok mah udah gue biarin. Dia udah yang Cowok udah cewek. melalang buana. udah melanglang buana. Cuma kalau adikku yang cewek ini kan masih umur Gen Z kan. Gen Z. Umur labil. Tadi kalau misalnya pertanyaannya Puput adalah apakah pertanyaan sama gak sih, beda ya? Sama-sama. sama. Apakah adek lo mendapatkan orang tua versi yang lo mau? Oh, kalau yang Setengah orang tua maksudnya. Iya. Gue orang tua. tua. Kayaknya enggak deh, karena menurut gue nyokap gue sudah pas perannya seperti ini ke adik gue yang terakhir itu. Mhm. Kalaupun nyokap gue menjadi sosoknya seperti, kalaupun gue mendapatkan sosok Mama Jen yang sekarang, waktu dulu gue nggak akan kayak gini. Gue akan Lembek ya. Iya, gue akan kayak gitu deh. Iya. Tapi aku lah yang jadi sosok bapakku sekarang ke adekku. Nah disitulah yang kurasa susah kali jadi orang tua ya. Makanya aku mulai untuk memaafkan apa yang orang tuaku lakukan dulu secara tidak sengaja itu. Oh begini ternyata salah. Kau terlalu sayang pun salah. Kau terlalu galak pun salah. Kau kasih mereka ke kemewahan itu pun salah. Kau kasih itu Dyson pun salah. Kau nggak kasih itu pun salah. Jadi aku bingung apa yang harus kulakukan. Apakah aku harus kasih setiap uang yang dia minta? Apakah aku harus mengiyakan ajakan-ajakan dia yang mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Jadi aku mengerti kenapa dulu bapakku pelit, kenapa mamaku pelit. Kayak gitu, jadi kayak kita juga kayaknya harus kurang apresiasi ke orang tua sih. itu Iya dia. benar, kayaknya Karena iya mereka juga anak-anak loh. Mereka juga masih belajar. Mereka gitu juga loh. they are someone's daughter, someone's sons. Nggak as well. nge-justify orang di luar sana ya. Mungkin orang tuanya emang Emang ada juga yang ada juga yang nggak kurang, baik ya. Iya. Tapi kalau misalnya mau bilang orang tua kita tuh harus sempurna nggak bisa juga. nggak ada yang Nobody's sempurna. perfect. Yo real. Nobody's perfect. Nice. Nice. Yang perfect cuma God. Ya nice. God bless you all. Terakhir Gitu, dong. Pesan-pesan Pesan-pesan ya. Marco dulu. Ke fellow middle child lo. Ke apa? Ke orang-orang yang nonton yang anak tengah kedua juga. Mantap. Jelek banget monyet. Ya apa kesan-pesannya? Kalau misalnya mereka lagi ngerasa invisible, kalau mereka harus ngalah terus. Iya, how did you cope up with that gitu dulu. It's just a face. Anjay. Face bunga. Gue tuh capek banget ya nyari best cut kalian. Misalnya Marco nih ya. Marco udah ngomong it's just a face. Dilanjutkan dengan face bunga. Kan gak bisa gue pakai itu. Ya hanya haha ceklek. Lampu kakak. Bajai bajuri gitu. Atau nggak JJ gitu. Apa Maris just a face terus apa? Ya maksudnya ya hiduplah It's just selayaknya. another story aja. Iya. It's just another story. Kalau hari ini kayak lu lagi kayak tai, lagi sebel sama semuanya, ya besok kan belum tentu kayak gitu. Bisa jadi lebih kesel Lebih parah. Iya kan? Iya betul. Tapi tulis di diary deh. Dear Diary, hari ini aku It's just a face. face bunga. Face bunga tuh kan. Take it. Gak apa-apa, itu mungkin coping mekanisme Marco. Iya, ini coping mechanism Iya. Marco. Pokoknya kalau lu ngelihat orang-orang lucu, lu tanya traumanya apa? Iya sumpah. Karena Lucu banget. nggak semua orang lucu men. Karena nggak semua orang punya trauma. Benar, Gue benar. baru nyadar tau nggak semua orang masa kecilnya kayak gue. Iya ya. Tapi ya gak semua orang sesusah itu. Iya ya. Kayak sumpah. oh dulu bokap nyokap tuh suka ngomong I love you ya. Kayak waktu itu Marco Iya, gue tanya, iya, oh iya. iya emang itu daily basis. Bahkan tuh kita berdua aja kalau ngedenger Marco, emang bisa Mar kayak gitu. Emang bisa Emang ngomong Bisa. sayang gitu. Iya. Kayak gitu. Closing dari gue dong. Closing. Closing. Padahal langsungnya ngomong. Iya ya. Oh iya, closing dari gue. For my fellow oldest sibling, ada alasan kenapa kau lahir duluan, pasti ada itu. Jadi kalau merasa hidupmu susah kali, kenapa berat kali, memang sudah seperti itu. Nanti bakal kau mengerti kenapa Tuhan ngasih kau berkat sebagai anak pertama. Dan untuk anak-anak kedua dan anak-anak ketiga, khususnya adik-adikku kayak gini, kalau kau punya hubungan yang jelek dengan kakakmu, percayalah di balik galaknya kakakmu itu, di balik anjingnya kakakmu itu pasti ada 20% cerita tentang kau
anak kedua, anak ketiga betapa bangganya kakakmu nomor 1. Ada Betul. cinta yang luar biasa. Ya. Abis Jadi jangan kayak tai lah. Betul. Abis ini podcast ini gue kirim ke Putra. Lu Anjing, lu iya. nonton bagian akhirnya aja deh. Ada sekian persen aku selalu membanggakan nama-nama Betul. kau berdua ya anjing ke Anjing. teman-temanku ya. Betul. Jadi jangan kayak tai kau. Betul ya, adik-adik juga jangan kayak anjing ya, makasih. Adik-adik kayak anjing. Capek jadi yang pertama anjing. Kita terima kasih dulu dong ke Rusty Project. Rusty Asli Project. Project. Thank you for this Respect. offer. Jangan Ih, nyaman lupa banget ya. Coba Nggak kerasa kayak duduk. ya. Rasanya kayak apa Bang? Berdiri. Pegel Jangan dong. lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe. Follow juga Instagram kita Jir yang bener-bener aja follow Instagramnya apa? 10.000. Sarah Marco Angkat. Sarah Marco Angkat. Gue maunya followersnya 10.000. Amin. 10.000. Amin. Iya. 10.000 Sekarang yuk. 7.000 ya? Lalu Berapa? 2.500 Jir. Bisa Tahu, dong, bisa ayo, dong, anjir. bisa dong. Kalau subscribers kita nggak tahu deh berapa. 7.000. 7.000-an. Ya lumayan lah ya. Ya lumayan lah, jadi 10.000 ya Tapi semua akhir ya. tahun semuanya 10.000 ke atas. Iya, amin. Ya. Amin. Ya oke. Makasih udah dengerin. Dadah. Semangat. Makan kali ya? Kamu ngapain nih? Iya gini live podcast. Aduh, makan.